Halo, Assalamualaikum. Kembali lagi di Makin Privat. Kali ini saya akan membahas penilaian harian Kimia kelas 10 semester 2 ya. Saya ambil dari buku Intan Pariwara. Ayo kelas 10 semuanya kita belajar bersama-sama ya. Simak video ini dan share ke teman-teman kalian jika bermanfaat. Kita pintar bersama-sama ya. Oke, nomor 1. Senyawa CH3OH ini adalah metanol. Tidak dapat menghantarkan listrik. Kenapa? Karena metanol atau alkohol ini adalah senyawa non-elektrolit. Karena non-elektrolit, maka artinya dia tidak terionisasi dalam air. Gitu ya. 2. Penjelasan yang tepat mengenai BaCrO4. BaCrO4 ini berupa garam ya, Dik ya. Kenapa garam? Karena di dalamnya ada sisa basa dan sisa asam. Garam pada umumnya itu adalah elektrolit kuat ya. Nah, ini kita cek ya. Terionisasi sempurna dalam air, maka alfanya sama dengan 1. Ini pengertian elektrolit kuat. Memiliki derajat ionisasi sama dengan 0, ini adalah non-elektrolit ya. Maka ini salah. Larut dalam air membentuk ion dan molekul. Ini pengertian elektrolit lemah. Karena terionisasi sebagian, ada yang membentuk ion dan sebagian masih ada bersisa molekul. Dapat menyala lampu dengan terang. Nah, ini berarti ciri-cirinya elektrolit kuat. Tidak menghasilkan gelembung saat diuji daya hantar listriknya. Nah, ini berarti kan bisa bersifat non-elektrolit. Harusnya dilengkapin ya. Dia juga tidak menyala, harusnya kayak gitu. Nah, ini guys. Yang tepat adalah yang mana ya? Ini yang kuat, pengertiannya ada 2. Sedangkan yang elektrolit lemah itu pengertiannya cuma ada 1, yaitu poin C. Jadi bisa disimpulkan maka BaCrO4 itu merupakan salah satu garam yang bersifat elektrolit lemah. Ya, jawabannya adalah poin C. Ini saya nomor 2 masih ragu ya, tapi sementara saya jawab C. Nanti silakan kalian share dengan teman-teman kalian ya. Kalian diskusikan, jika kalian punya jawaban yang lain silakan ya share di kolom komentar. Oke, terima kasih ya. Kita masuk ke soal nomor 3. Aldo melakukan uji daya hantar listrik beberapa limbah berikut. Limbah dengan zat terlarut yang tidak dapat terionisasi. Tidak dapat terionisasi maka dia termasuk non-elektrolit. Ya. Jadi, manakah yang non-elektrolit? Maka kamu carilah yang lampunya mati dan tidak ada gelembung ya. Ini betul ya. Maka jawabannya adalah B dan D. Oke. Kita masuk ke soal nomor 4. Larutan yang memiliki derajat ionisasi lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1. Ini pengertian elektrolit lemah. Ya. Maka mana jawabannya? Ini adalah alkohol. Alkohol itu adalah non-elektrolit. NaNO3 adalah garam, ya, dia elektrolit kuat. BaCl2 dia juga garam, maka dia elektrolit kuat. HCN itu adalah asam sianida, dia asam lemah, elektrolit lemah. Asam sulfida ini adalah asam lemah, maka dia juga elektrolit lemah, ya. Jawabannya adalah 4 dan 5. Nomor 5, berdasarkan data tersebut, larutan sampel 1, 2, 3 yang tepat adalah, kita lihat poin ketiga, ini artinya nyalanya terang dan gelembung banyak. Gelembungnya banyak ya, banyak. Nah, maka poin ketiga ini adalah elektrolit kuat. Kita cek dari belakang yang elektrolit kuat, poin A, salah. Urea itu non-elektrolit ya. Air laut itu mengandung NaCl, dia adalah garam, maka dia elektrolit kuat, kemungkinan betul. Poin B, urea, salah. Air laut, betul ya, NaCl itu elektrolit kuat. Vitamin C itu tidak mengandung asam kuat ya, nanti akan menghancurkan lambung. Jadi saya akan pilih poin B dan D terlebih dahulu. Kita lihat poin kedua, tidak menyala dan tidak ada gelembung, maka poin kedua adalah non-elektrolit. Kita cari yang di tengah non-elektrolit. Urea, ya betul ya, non-elektrolit. Vitamin C itu bukan, dia adalah asam lemah.
Ya wis ya, jawabannya itu adalah poin B. Ini merupakan elektrolit lemah. Ini sebenarnya tuh nyalanya redup ya, gitu. Gelembungnya sedikit. Oke, jawabannya adalah poin 1 vitamin C, 2 urea, dan 3 NaCl ya. Lanjut ke soal nomor 6. Hasil percobaan uji daya hantar listrik beberapa larutan berikut. Oh, yang itu ya, yang sesuai ya. Kita lihat C6H12O6 ini adalah gula. Gula itu adalah non-elektrolit. Oke, maka redup salah, harusnya mati ya. Kita lihat HCOOH ini adalah elektrolit lemah, dia adalah asam format. Asam format itu adalah asam lemah. Asam lemah sifatnya elektrolit lemah, gitu ya. Yuk, maka nyalanya terang salah. NaClO4 ini adalah senyawa garam. Karena garam maka dia elektrolit kuat, begitu guys. Ya, ini berarti redup salah. CCl4 ini adalah senyawa nonpolar ya, kovalen nonpolar. Maka dia adalah senyawa non-elektrolit. Tidak bisa menyalakan lampu ya. Kok menyalakan lampu? Lampunya tidak akan terang atau padam ya. Tidak menyala dan tidak ada gelembung. Ya, jawabannya itu adalah poin D. Lanjut. Nomor 7. Berdasarkan data tersebut, kemungkinan larutan A dan larutan B jika diuji. Oh, ternyata poin A tidak menyala, tapi ada gelembung sedikit, maka poin A ini adalah elektrolit lemah. Ini E ya, elektrolit lemah. Poin B terang, banyak gelembung, maka poin B ini adalah elektrolit kuat. Oke, mana yang seperti ini? Asam, poin A ya. Asam bromida itu asam kuat, maka elektrolit kuat. H2SO3 ini asam sulfit, maka dia asam lemah, elektrolit lemah. HBr itu asam bromida, itu elektrolit kuat karena HBr itu asam kuat. Poin B ya, sudah betul. Nah, ini HNO3 asam nitrat itu asam kuat, berarti bukan. Mintanya yang A itu yang lemah ya. CONH2 sama CONH22 ini masing-masing adalah urea. Mereka non-elektrolit. Oke ya. Saya lanjut ke soal nomor, mana ya? Oh ya, 6, 7, 8. 8-nya hilang deh. Kalian bisa ya, semoga poin 8 kalian bisa. Saya ke soal nomor 9. Larutan AgCl diuji daya hantar listriknya menggunakan 2 elektrode, yaitu katode dan anode. Ya, pernyataan yang benar mengenai uji larutan itu. Nah, ini adalah elektrolisis ya guys. Ini materi kelas 12. Semangat ya. Katode negatif, anode positif. Ya, elektrolisis AgCl. AgCl berion menjadi Ag+ dan Cl-. Yang ke katode siapa? Yaitu yang ion memiliki positif. Ag lari ke katode. Reaksinya adalah Ag+ plus E menghasilkan Ag. Siapa yang ke anode? Yang ke anode yang muatannya negatif, yaitu si Cl ini. Maka menjadi Cl-, menjadi Cl2, sininya 2-, sininya 2E. Katode mengalami reduksi, anode mengalami oksidasi. Ya, ini materi kelas 12 ya, semangat ya. Poin A, ion perak itu Ag ya, bergerak ke arah anode. Salah, harusnya ke katoda. Ion klorida bergerak ke arah katode. Salah, harusnya klorida ke anoda. Nyala lampu yang dihasilkan sangatlah terang. Coba ya kita poin D ya. Ada sebagian zat yang terlarut berbentuk molekul. Maka ini pengertian elektrolit lemah, ini pengertian elektrolit kuat. Lampu tidak menyala. Oh, ini pengertian non-elektrolit. Nah, perlu kalian tahu bahwa larutan AgCl itu jika diuji dengan nyala lampu, maka akan menghasilkan lampu yang warnanya redup. Bukan warna ya, sorry. Lampunya redup ya.
Maka dengan demikian AgCl itu adalah elektrolit lemah. Dia terionisasi sebagian ya. Maka jawabannya itu adalah poin D. Nomor 10, pasangan larutan yang tergolong elektrolit lemah. Ya, ditunjukkan oleh, kalau lemah berarti nggak boleh terang ya. Padam, tidak ada gelembung, maka dia adalah non elektrolit, makanya salah ya. Ya udah, jawabannya itu adalah L dan N. Padam tapi sedikit ada gelembung. Kalian bisa lihat juga derajat ionisasinya. Ya, derajat ionisasi untuk elektrolit lemah itu adalah sekitar 0 sampai dengan 1. Lebih besar dari 0 tapi kurang dari 1. Begitu ya guys. Jawabannya adalah L dan N. Nomor 11, jika larutan-larutan berikut memiliki konsentrasi yang sama, larutan asam nitrat itu adalah HNO3, memiliki daya hantar lebih lemah, ya, lebih lemah dibandingkan larutan mana, gitu. Oke, saya cek dulu ya, elektrolit kuat ini, karena dia adalah asam kuat, maka terionisasi sempurna, melepas H+ dan NO3-. Ini diketahui ada 2 ion. Ya, H-nya 1, NO3-nya 1. Berarti dia lebih lemah dengan siapa? Kamu cari yang sama-sama dengan elektrolit kuat, ya. Nah, tapi cari yang ionnya lebih banyak dari HNO3. Jawabannya adalah asam sulfat. Asam sulfat itu sama-sama elektrolit kuat, berion menjadi 2H+ dan SO4 2-. Ionnya ada 3, ya, 3 ion. Oke? Maka asam nitrat itu lebih lemah dibandingkan asam sulfat. Nomor 12, saat 2 elektroda karbon masing-masing dimasukkan ke dalam wadah, ion yang bergerak ke arah elektroda A. Mana A? Oh, ini A. Ini juga A ya. Dua-duanya adalah karbon. Oke guys, kalian perlu ketahui ya, ini kan ada yang lebih pendek, ini lebih panjang ya. Pada sel elektrolisis ini adalah positif ya, yang lebih panjang itu positif, yang lebih pendek itu negatif. Nah, elektroda yang bermuatan negatif itu disebut katode ya. Kalian pada elektrolisis hafalkan kenap. Katoda negatif, anoda positif ya. Maka yang positif ini adalah anoda. Oke, sekarang kita cek ya pada gambar yang ke-1. HCl terion menjadi apa Mbak? H+ dan Cl-. Pada gambar yang kedua ada KOH terion menjadi K+ dan OH-. Yang ditanya adalah yang ke elektroda A ya. Ini elektroda A, maka sebagai katoda. Nah, ini negatif juga ya. Ini negatif, ini positif. Makanya adalah katoda juga. Ya, berarti A itu adalah katoda. Nah, berarti yang ke katoda siapa Mbak? Yang ke katoda adalah ion yang positif ya. Maka ini H+-nya yang lari ke katode. Untuk gambar yang kedua, yang positif juga, maka yang ke katode itu adalah K+-nya. Begitu ya guys. Ya, jawabannya itu mana? H+ dan K+. Jawabannya adalah poin C. Kita masuk ke soal nomor 13. Kemungkinan senyawa 1 dan 2 berturut-turut. Oke, kita lihat lambangnya. Jika lambang seperti ini ya, masih lambang bolak-balik, maka dikatakan elektrolit lemah. Ya. Jika terionisasi sempurna itu lambangnya seperti ini, tanda full ke kanan ya, tidak bolak-balik. Maka poin kedua itu adalah elektrolit kuat. Udah gitu aja guys. Nah, yuk kita cari yang depan atau poin ke-1 adalah elektrolit lemah. NaCl itu garam, maka elektrolit kuat. HCl ini asam kuat, maka dia elektrolit kuat. Ya, berarti kalau nggak poin A, B, E, ini betul. Terus kita lihat yang elektrolit kuat di poin kedua, dia terion menjadi 3 ion. Nah, ini ada 3 ion nih guys. Ya, ini ion 2 ditambah 1. Ya, ada 3 ion. Manakah poin A, B, C, D, E yang menghasilkan 3 ion? Yaitu jawabannya adalah B. Kalau poin A, NaCl itu 2 ion. Ya, kalau poin B itu 3 ion. H-nya 2, SO4-nya 1. Ionisasi asam sulfat sudah ada ya di nomor berapa tadi Mbak lupa ya.
Untuk poin E, ini HNO2 disebut asam nitrit. Ini juga elektrolit lemah, bukan elektrolit kuat. Ya, maka E itu juga salah. Ya, jawabannya itu adalah B. Nomor 14. Gambar berikut mengilustrasikan suatu percobaan untuk mengetahui daya hantar listrik dua jenis campuran. Prediksi yang tepat mengenai hasil percobaan uji daya hantar listrik larutan tersebut adalah ini asam nitrat dalam air, asam nitrat dalam metilbenzina. Asam nitrat dalam air maka dia akan terionisasi sempurna, ya. Maka menjadi H+ dan NO3-. Karena terionisasi sempurna, maka nanti dia menghasilkan elektrolit kuat, ya. Akan menghasilkan nyala lampu yang terang, gelembung yang banyak. Nah, ini berarti untuk ini ya, ini berarti pengertian poin A ya. Asam nitrat dalam air, ini kan air. Kalau yang birunya lebih gelap itu asam nitrat dalam benzina. Ini benzina. Ya, ini asam nitrat dalam air. Nah, maka poin gambar ini ya, yang P itu akan menghasilkan nyala lampu yang terang ya dan gelembung banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, ada asam nitrat dimasukkan ke dalam benzina. Benzina itu adalah senyawa non-elektrolit. Ya. Maka nanti jika asam nitrat dimasukkan ke dalam benzina, maka nanti akan menghasilkan tidak menyala dan tidak ada gelembung. Begitu. Paham ya? Selain itu, asam nitrat adalah kovalen polar, sedangkan metilbenzina ini adalah non-polar. Maka tidak akan terion, ya, tidak akan larut. Oke, maka P menghasilkan banyak gelembung gas. Poin A betul dong. Q dapat menyala lampu, tidak. Ini lampunya mati. Poin C, tidak terdapat gelembung pada gas pada percobaan P, salah. Terdapat banyak gelembung gas pada Q, salah. Daya hantar listrik percobaan Q lebih baik, salah. Ya, jawabannya itu adalah poin A. P menghasilkan banyak gelembung gas karena terionisasi sempurna, ya. Nomor 15, jika sebanyak 1,6 mol asam oksalat dalam air berarti diketahui mol mula-mulanya itu adalah 1,6 mol. Dilarutkan dalam air sehingga alfanya 0,4. Jumlah asam oksalat yang terionisasi ditanya adalah mol yang terion. Nah, atau mol yang terurai. Nah, kita harus tahu rumusnya alfa itu adalah mol reaksi atau mol yang terurai dibagi dengan mol mula-mula. Begitu guys. Ini rumusnya. Alfanya 0,4. Mol yang terurai nggak tahu, saya anggap X. Mol mula-mulanya 1,6, maka X-nya ketemu. 16 dikalikan 4 itu 64 ya, maka 0,64. Gitu ya guys. Ya, jawabannya adalah B. Nomor 16. Disajikan data sifat fisik dari dua zat berikut. Berdasarkan data, kemungkinan P dan Q. Ingat, P-nya itu titik lelehnya sangat tinggi, lelehannya menghantarkan, larutannya menghantarkan listrik, maka ini adalah ciri-ciri sifat ikatan ion. Q, titik lelehnya sangat rendah, tidak menghantarkan, larutannya juga tidak menghantarkan, maka Q ini adalah kovalen nonpolar. Nah, kita cari yang seperti itu. Ya, ini CAI adalah ion, KF itu juga ion, salah. CCl4 itu kovalen nonpolar, salah. NaBr itu ion, CCl4 itu kovalen nonpolar. Betul ya? Ini adalah logam, ini non-logam. Di dalam CCl4 itu tidak ada PeB di dalam inti. Kalian bisa cek lagi ya pada materi ikatan kimia. Tidak ada PeB di inti, maka dia menandakan kovalen nonpolar. Ya, oke. Jawabannya adalah C. Nomor 17, suatu senyawa dapat menghantarkan arus listrik dalam bentuk lelehannya. Berarti menandakan senyawa tersebut adalah berikatan ion. Senyawa tersebut dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk
karena mampu membantu pertumbuhan biji, buah, dan bunga. Nah ini nih, senyawa yang dimaksud adalah, nah berarti kita cari dulu ya bahwa senyawa itu adalah senyawa yang berikatan ion. Berarti dia salah. Ini juga salah karena tidak ada logamnya. Karena ion itu kan logam ketemu non-logam. Ini juga salah. Nah ini, A atau B. Mana? Adik tahu nggak yang bisa dibuat untuk pupuk? Itu mengandung kalium atau mengandung natrium? Ya, benar ya. Jawabannya adalah KCl. Dia bisa membantu untuk pertumbuhan biji, buah, dan bunga. Oke, lanjut kita masuk ke soal nomor 18. Pada pelarutan asam fluorida diperoleh molekul dalam larutannya sebanyak 0,4 mol. Jika mula-mula terdapat 0,6 mol derajat ionisasi. Berarti diketahui mol. Mula-mulanya itu adalah 0,6 ya. Diperoleh molekul. Nah, ini berarti hasil akhirnya ya. Setelah dilarutkan ya. Berarti mol akhir itu adalah 0,4. Berarti mol yang terurai itu adalah 0,2. Yang ditanya alfa. Rumusnya alfa adalah mol yang terurai dibagi mol mula-mula. Nah, yang terurai itu 0,2 ya. Mula-mulanya 0,6. Maka sepertiga. Ya, kalau mintanya dalam bentuk persen, ya berarti tinggal nanti sepertiga dikali 100%. Jawabannya 33,33333 gitu ya. Oke, ada nggak? Ya, jawabannya itu adalah poin C. 19. Prediksi yang tepat mengenai hasil uji larutan tersebut adalah, ini nyalanya terang ya. Lalu gelembung banyak. Nah, maka dia adalah elektrolit kuat. Mana yang elektrolit kuat? Ciri-cirinya HCl ini adalah asam kuat, ya betul, dia adalah elektrolit kuat, betul, tetapi bukan ion. Karena dia terbentuk dari H non-logam, Cl juga non-logam. H2SO4 ya, kuat, betul, kovalen polar, betul. Ya, jawabannya adalah B. NaBr ini harusnya ion, karena di dalamnya ada Na, Na itu logam, Br itu non-logam. H2CO3 ini adalah asam karbonat, di dalamnya itu berikatan kovalen. Salah ya, karena H itu non-logam, C itu non-logam, O itu non-logam. Semuanya non-logam, maka kovalen. HCOOH ini adalah asam format, itu juga ikatannya kovalen. Ya, yang tepat adalah poin B. Next, saya masuk ke soal nomor 20. Andi menguji kelarutan senyawa X dalam pelarut air dan benzena. Ternyata senyawa X tidak larut dalam air. Oh, ya. X itu nggak larut dalam air ya. Maka X itu adalah non-polar. Kenapa? Karena air itu bersifat polar. Maka yang larut dalam air itu pasti senyawa polar. Kok ternyata X tidak larut? Maka X adalah non-polar. Tetapi larut dalam benzena. Nah ini benzena itu adalah non-polar. Ya, like dissolve like kayak gitu ya. Non-polar maka akan larut ya ke yang senyawa non-polar. Peristiwa yang mungkin terjadi saat larutan X diuji daya hantar listriknya. Kalau non-polar itu mengakibatkan pokok nyala, bukan nyala ya, lampu maksud saya, lampunya mati dan tidak ada gelembung. Ya, jawabannya apa? Lampu tidak menyala, tidak ada gelembung. Oke, jawabannya adalah A. Lampu tidak menyala, menghasilkan sedikit gelembung. Lampu menyala, salah. Lampu menyala, salah. Lampu menyala, salah. Begitu guys ya, semoga bermanfaat. Kembali video matematika privat lainnya. Share ke teman-teman kalian ya jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum.